Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Asah Raisatul Islama, Vika Fristanti, Afifah Madina Kirani, dan Hubur Rifki. Syahadat akuntansi, telaah kritis menuju ontologi tauhid akuntansi. Kontribusi dan kemunduran. Peradaban Islam pada awal kejayaannya banyak memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kemajuan peradaban manusia pada era berikutnya. Kontribusi terbesar yang diberikan oleh umat muslim dalam disiplin akuntansi adalah sistem angka Arab Hindu, ilmu aljabar, dan sistem perdagangan yang cukup maju. Nah, majunya peradaban Islam ini tidak terlepas dari konsep teologis yang dianut, yang memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya dalam kerangka iman yang tetap terpelihara. Nah, ketika konsep teologis ini mulai ditinggalkan, maka peradaban Islam mulai mundur dan berada pada posisi marginal. Jaringan kerja realitas sosial. Realitas sosial terbentuk dan mengkristal melalui interaksi sosial. Nah, ketika umat Islam berpegang teguh pada pola pikirnya yang tradisional konservatif, maka secara sadar atau tidak, mereka telah membuat dan mengikatkan diri pada realitas sosial yang formal, statis, dan eksklusif. Nah, hal ini sangat memprihatinkan jika realitas ini dianggap sudah final dan mutlak benar. Tidak akan ada kemajuan dalam peradaban umat Islam. Oleh karena itu, perlu adanya dekonstruksi mitos, yaitu perlu perenungan-perenungan akan hakikat diri untuk melakukan dekonstruksi dan perubahan. Sebenarnya, perenungan-perenungan ini saja tidak cukup. Ia harus dibarengi dengan kesadaran-kesadaran ontologis dan epistemologis sebagai syarat lain yang diperlukan untuk membaca realitas untuk kemudian melakukan sebuah aksi atau tindakan emansipasi. Baik kawan-kawan, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait akuntansi sebagai mitos. Yang mana mitos yang terjadi di dalam akuntansi terdapat dalam dua hal, yaitu yang pertama ontologi epistemologi dan juga yang kedua praktik akuntansi itu sendiri. Nah, nilai-nilai modernisme, terutama dalam modernisme pencerahan yang positivistik dengan mitos khas netral objektif dan historis mendominasi akuntansi baik dalam pengertian teori maupun praktiknya. Yang kemudian hal itu dikenal dengan sebutan teori akuntansi positif atau positive accounting theory atau mainstream accounting theory. Nah, sedangkan teori akuntansi harus menerangkan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu lebih suka menggunakan metode LIFO untuk menilai persediaannya daripada metode WIFO. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan memprediksi adalah bahwa teori dapat juga digunakan untuk memprediksi fenomena akuntansi yang belum diobservasi, baik fenomena yang akan datang maupun fenomena yang sudah terjadi atau masa lampau. Konsep teori yang dikemukakan secara epistemologi mengungkapkan teori hanya bisa diperoleh dengan jalan meneliti regularitas dan juga hubungan sebab akibat dari elemen tertentu dalam realitas objektif praktik-praktik akuntansi. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan terkait syahadat akuntansi. Pada sebuah perusahaan bisa saja terjadi pertama hal ini bisa dilakukan oleh akuntansi kritis, karena akuntansi kritis membawa misi emansipatoris di samping memiliki kesadaran ontologis yang sama dengan akuntansi interpretif. Namun hal ini berbeda dengan akuntansi interpretif. Akuntansi interpretif tidak membawa misi emansipasi tetapi tetap mempertahankan status quo. Namun di sisi lain akuntansi interpretif berusaha memberikan kesadaran ontologis bahwasanya realitas sosial praktik akuntansi sebenarnya secara sosial diciptakan oleh manusia, bukan sesuatu yang sudah ada atau di luar sana dan diterima secara taken for granted orang masalah. Dengan kata lain, akuntansi interpretif ini menunjukkan bahwa realitas sosial sebetulnya tidak pernah objektif dan tidak pernah pula independen dari nilai manusia yang menciptakannya. Nah, fenomena ini sebetulnya sudah tersirat dalam kalimat al-nafi ya al-isbat atau negasi dan konfirmasi,
yaitu kalimat syahadat tiada Tuhan kecuali Allah yang merupakan esensi dari ajaran Islam. Kalimat pertama menunjukkan adanya negasi terhadap keberadaan kuasa-kuasa yang sebetulnya tidak layak menguasai diri manusia. Namun setelah kebebasan tercapai, manusia harus melakukan konfirmasi terhadap sesuatu yang dianggap benar dan sejati, sehingga manusia tidak lagi terperangkap ke dalam kuasa-kuasa semu yang lain. Kuasa yang sejati dalam hal ini adalah kuasa yang secara intrinsik benar dalam dirinya sendiri dan tidak memerlukan faktor luar untuk membenarkannya. Yang dimaksud di sini adalah tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ada hakikat diri manusia dan juga ontologi tauhid. Dalam konteks akuntansi, seorang akuntan haruslah menjadikan nilai keadilan ilahi sebagai dasar pijakan dalam interaksi dan juga mengonstruksi realitas sosial. Ini berarti akuntansi sebagai sebuah disiplin atau praktik-praktik tidak dapat berdiri sendiri. Akuntansi selalu terkait pada realitas sosial di mana akuntansi tersebut dipraktikkan. Dengan demikian, realitas alternatif diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran diri secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keadilan ilahi, realitas sosial yang dikonstruk mengandung tauhid dan juga ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa Allah yang semuanya dilakukan dengan perspektif khilafatullah fil ard, yaitu suatu cara pandang yang sadar akan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Tuhan yang Maha Esa sebagai khalifah di dalam bumi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai realitas organisasi dan juga dasar epistemologi akuntansi. Realitas organisasi yaitu realitas yang diciptakan dalam organisasi bisnis sehingga terbentuk suatu kondisi seperti yang diciptakan dalam ontologi tauhid. Cita yang cukup ideal ini bisa direalisasikan bila organisasi dikiaskan misalnya dengan metafora amanah. Penggunaan metafora amanah sangat penting karena dengan cara ini seseorang akan merancang organisasi. Banyak metafora lain seperti cybernetic system, population ecology, political system, teori kultur, dan lain-lain yang berdiri pada paradigma positivistik yang bisa digunakan untuk merancang organisasi. Nah, secara epistemologi, pandangan ini jelas menolak adanya dikotomi antara dua hal yang bersifat berlawanan, tetapi sebaliknya menerima bahwa dua lebih yang berlawanan itu saling melengkapi. Agama dan ilmu pengetahuan juga adalah unsur-unsur yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan pemahaman terhadap agama. Dengan epistemologi, produk teori akuntansi yang dihasilkan akan memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan teori akuntansi tradisional. Hal demikian itu karena teori ini tidak hanya terdiri pada asas etis epistemologis yang universal, yaitu keadilan ilahi, tetapi juga memiliki sifat yang transendental dan juga bersifat teleologikal. Materi yang selanjutnya yaitu bab 8 akan membahas tentang nilai keadilan dalam bingkai metafora amanah. Akuntansi dalam konteks organisasi. Sejak tahun 1980-an, para peneliti akuntansi mulai berupaya untuk memahami akuntansi dalam pengertian yang lebih luas, misalnya saja dalam konteks sosial dan organisasi. Maka dari itu, pada tingkat mikro atau organisasi, akuntansi telah berubah sesuai dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasinya. Seperti pada restrukturisasi dan perbaikan organisasi, tugas-tugas organisasi, strategi, struktur, dan pendekatan dalam pembagian kerja, serta teknologi dan praktik, dan konflik sosial dalam organisasi. Organisasi syariah. Berikutnya, akuntansi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor salah satunya adalah bentuk organisasi. Sedangkan organisasi itu sendiri adalah perusahaan yang mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba demi kepentingan pemilik perusahaan tanpa harus ada kewajiban sosial. Pandangan Friedman jelas menolak adanya tanggung jawab sosial dalam bentuk pencapaian laba. Nyatanya, dalam dunia nyata,
Konsep ini bukannya tanpa masalah, karena motivasi untuk memperoleh laba maksimal secara psikologis akan menstimulasi timbulnya perilaku egoistik secara berlebihan. Maka dari itu, organisasi syariah dibagi jadi dua. Yang pertama yaitu metafora mesin. Selayaknya mesin lainnya, organisasi dapat dipersepsikan sebagai entitas yang di dalamnya terdapat jaringan-jaringan kerja dari beberapa departemen yang independen. Departemen-departemen fungsional seperti departemen produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan litbang didesain secara spesifik dengan jaringan kerja dan secara tepat mendefinisikan deskripsi kerjaannya. Dan yang kedua yaitu metafora organisme. Metafora ini menganggap bahwa sebuah organisasi sebetulnya tidak lebih dari organisme, yaitu makhluk hidup yang untuk menjaga kelangsungan hidupnya harus selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, hubungan antara tujuan, struktur, dan efisiensi tidak lagi menjadi bagian yang sangat utama, tetapi hanya sebagai pelengkap. Selanjutnya yaitu metafora organisasi dalam perspektif Islam. Metafora lain yang digunakan untuk mendesain dan mengoperasikan organisasi adalah metafora amanah. Nah, metafora amanah ini mempunyai nuansa humanis dan transdental. Metafora amanah sebetulnya diangkat dari penelitian empiris yang dilakukan terhadap organisasi bisnis dan sosial yang secara eksplisit berdasarkan pada syariah. Amanah itu sendiri artinya adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini juga artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan atau hak kepemilikan mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Dalam metafora amanah ini, terdapat 3 bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama pemberi amanah. Dalam hal ini, pemberi amanah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yaitu terdapat penerima amanah. Penerima amanah adalah manusia. Hakikatnya bahwa manusia dengan predikat khalifah Allah di bumi mengemban amanah atau tugas yang telah diberikan oleh pemberi amanah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah amanah itu sendiri. Materi selanjutnya etika bisnis. Dalam operasional organisasi, nilai-nilai etika harus diterapkan dalam berbisnis. Dengan penerapan berdasarkan pandangan tradisi Islam, tetapi juga kepedulian manusia terhadap etika. Berdasarkan penelitian De George yang menyatakan bahwa keadaan masyarakat bisnis sekarang mempunyai persepsi yang salah tentang etika. Menurut mereka, etika sama sekali tidak memiliki hubungan dengan bisnis, dan keduanya merupakan kedua hal yang sangat berbeda. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, muncul kepedulian terhadap etika bisnis. Dengan adanya etika bisnis mendorong terciptanya peradaban bisnis yang syarat akan nilai etika yang berwawasan. Dalam tradisi Islam, etika diformulasikan dalam bentuk syariah. Konsep tersebut dituangkan dalam metafora amanah, di mana menjadi pedoman umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan.
Materi selanjutnya, realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. Metafora amanah secara operasional diartikan dalam metafora zakat. Dalam organisasi yang dimetaforakan dengan zakat, organisasi yang dulunya berorientasi profit oriented atau stakeholder oriented berubah menjadi zakat oriented, di mana organisasi bisnis yang dahulunya berusaha untuk mencapai laba bersih yang maksimal sebagai ukuran kinerja perusahaan, kini diubah dengan orientasi bagaimana perusahaan mencapai angka pembayaran zakat yang paling tinggi. Perusahaan menjadikan zakat sebagai ukuran kinerja perusahaan. Nah, konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh organisasi apabila menerapkan metafora zakat diantaranya yaitu yang pertama, adanya transformasi dari pencapaian laba bersih yang maksimal ke pencapaian zakat. Yang kedua, kepatuhan aturan yang telah diterapkan dalam pedoman syariah. Yang ketiga, menyeimbangkan karakter egois dengan sosial. Hal ini bermakna bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor-faktor yang mendukung berdirinya perusahaan tersebut, diantaranya lingkungan, masyarakat. Jadi, perusahaan dituntut untuk juga bertanggung jawab terhadap masyarakat tersebut. Yang keempat, pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Dengan adanya zakat, perusahaan berusaha ikut berkontribusi dalam mengurangi bentuk penindasan dan eksploitasi kepada masyarakat menengah ke bawah. Kemudian yang kelima, adanya penghubung antara aktivitas manusia atau duniawi dan suci atau ukhrawi. Zakat membantu manusia dalam meningkatkan ibadah kepada Tuhan dan menjembatani aktivitas antar sesama manusia. Materi selanjutnya yaitu akuntansi syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi sebagai ilmu dan praktik telah mendominasi sebagian besar ilmu pengetahuan di era informasi dan globalisasi saat ini. Ini berarti bahwa ada kehendak untuk memberlakukan praktik akuntansi secara seragam di seluruh dunia, karena keberagaman praktik akuntansi di setiap negara dianggap menyulitkan dalam menafsirkan laporan keuangan. Kemudian di sisi lain ada pihak yang menentang atau kontra terhadap pandangan ini. Pihak tersebut mengecam bahwa tindakan harmonisasi atau keseragaman merupakan tindakan pelecehan terhadap nilai-nilai lokal yang telah ada. Mereka beranggapan bahwa akuntansi adalah bentuk pengetahuan dan praktik yang ditentukan oleh lingkungannya atau lahir dari kebudayaan setempat atau lokal. Dari pro kontra tersebut, akuntansi syariah menurut Triono dan Givikin hadir sebagai salah satu upaya dalam menciptakan peradaban bisnis yang dapat membangkitkan kesadaran diri akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa ilahi. Jadi, dengan adanya akuntansi syariah, realitas sosial dapat dilakukan dengan perspektif khalifatullah fil ard, yakni cara pandang yang sadar akan hakikat diri manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penerapannya, akuntansi syariah menggunakan metafora zakat. Dalam konsep ini, akuntansi tidak hanya memberikan perhatian pada kepentingan bisnis manusia saja, tetapi kepentingan diaktualisasikan dalam kesadaran diri akan tanggung jawab kepada sesama manusia dan kepada kuasa ilahi atau Tuhan. Selanjutnya, nilai-nilai dasar akuntansi syariah.
Tujuan akuntansi syariah sendiri adalah menciptakan informasi akuntansi yang syarat akan nilai-nilai etika yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, baik para pengguna atau user, dari informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban yang ideal, yaitu peradaban bisnis. Akuntansi syariah menyediakan informasi akuntansi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan nilai etika dalam setiap praktik akuntansi. Yang kedua, mengarahkan pada perilaku etis. Yang ketiga, bersikap adil terhadap semua pihak. Yang keempat, mengurangi sikap egoistik. Dan yang terakhir, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Fokus utama artikel ini adalah pada hubungan antara pengungkapan sukarela, operational risk, dan mekanisme tata kelola perusahaan dalam konteks keuangan yang berbeda, yaitu sistem keuangan Islam. Faktanya, kami mencoba untuk menganalisis secara empiris konten informasi dari pengungkapan sukarela, operational risk dalam laporan tahunan Bank Syariah. Latar belakang. Sejak ekonomi global diguncang secara signifikan di seluruh dunia, tata kelola perusahaan bank menjadi penting untuk stabilitas dan profitabilitas keuangan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dengan pengungkapan risiko. Pengembangan hipotesis. Di sini terdapat 6 hipotesis. Yang pertama, hubungan positif antara direktur independen dengan pengungkapan risiko. Hubungan negatif antara dewan dengan dualitas CEO dan pengungkapan risiko. Hubungan negatif antara struktur kepemilikan dengan pengungkapan risiko. Hubungan positif antara rapat komite audit dan pengungkapan risiko. Hubungan positif antara tipe auditor dengan pengungkapan risiko. Hubungan positif antara keberadaan DPS dengan pengungkapan risiko. Materi selanjutnya, metodologi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dan data yang berasal dari 34 bank syariah dari negara-negara Muslim di Timur Tengah dan Asia. Di antaranya Arab Saudi, Bahrain, Yordania, Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, dan Malaysia. Kemudian laporan tahunan berasal dari situs web resmi milik perusahaan yang terdiri dari laporan keuangan tahun 2008 sampai 2014. Variabel yang diuji yaitu terdapat variabel independen yang terdiri dari direktur independen, dualitas peran, konsentrasi kepemilikan, rapat komite audit, tipe auditor, dan dewan pengawas syariah. Untuk variabel dependen, peneliti menggunakan pengungkapan resiko operasional. Untuk keperluan pengujian hipotesis, peneliti menggunakan metode regresi linier. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil empiris pada artikel ini. Yang pertama mengenai pengujian data panel. Nah, model penelitian pada artikel ini berfokus pada data panel untuk mengeksploitasi dimensi temporal, yakni pada tataran waktu 7 tahun dan juga dimensi individu yang ada pada 34 bank. Beberapa pengujian baru perlu dilakukan untuk memenuhi syarat panel data kami. Pada dasarnya diuji ada atau tidaknya masalah heteroskedasitas dan juga masalah multikolineritas. Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji multikolineritas dengan menggunakan variance inflation factor untuk mendeteksi adanya noise dalam model.
Nah, ketika dilakukan untuk tujuan penyelidikan ini, uji statistik ini tidak memberikan indikasi adanya masalah multikolinialitas karena VIF-nya tidak melebihi 10 untuk variabel apapun dalam model apapun. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya collinearity bukanlah masalah yang serius. Kemudian yang kedua mengenai analisis deskriptif yang ada pada artikel ini, teman-teman bisa lihat pada tabel 4 yang ada pada PPT ini. Pada tabel 4 ini menunjukkan statistik deskriptif utama untuk variabel tata kelola perusahaan yang digunakan dalam analisis bank. Sampel dalam penyelidikan ini menunjukkan rata-rata statistik minimum, maksimum, dan juga standar deviasi. Kemudian yang ketiga mengenai analisis multivariasi. Pada tabel yang ada pada PPT ini, teman-teman bisa melihat bahwasanya penelitian ini menggunakan analisis regresi GLS untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap konten informasi pengungkapan sukarela OR dalam laporan tahunan Bank Syariah. Untuk hasilnya teman-teman bisa melihat sendiri pada tabel tersebut. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa pengungkapan risiko seperti OR penting untuk disiplin pasar dan regulasi bank yang efektif. Cara bank mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengendalikan OR, dan seberapa efektif ia mengelola. Lebih jauh lagi, mereka mendorong untuk memastikan budaya risiko yang efektif. Karena ini, untuk manajemen risiko yang lebih efektif mendorong komunikasi yang terbuka, berbagai pengetahuan dan praktik terbaik, perbaikan proses yang berkelanjutan, serta komitmen yang mendalam. Studi ini membuka cakrawala baru dan menawarkan prospek yang berbeda untuk pekerjaan di masa depan dengan melakukan studi banding dengan bank konvensional lain untuk melihat adanya perbedaan hasil.